Jadi orang begitu ya, kalau orang udah sakit hati, yang kena tuh dampak itu sekeliling gitu loh saudara. Jangankan sesama kita, yang kena anjing pun kalau lewat itu ngelihat dia langsung sakit hati, ditendang itu. Kucing apa yang lihat gue, tendang. Karena memang hatinya penuh dengan kebencian, bukan cuma orang yang terkena dampaknya. Karena memang hatinya luka. Kalau orang hatinya luka, dia akan cenderung melukai orang lain. Bukan cuma orang, sekeliling dia. Keadaan pun jadi gak enak. Karena ada orang-orang seperti itu. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah ada di bulan yang baru. Dan kita percaya anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan itulah yang menopang kehidupan kita. Dan seperti apa yang saya sudah sampaikan, bahwa di bulan September ini kita masuk dalam serial khotbah yang baru. Dan saya rindu setiap kita umat Tuhan juga belajar di dalamnya untuk mengerti akan kebenaran. Kita sudah menyelesaikan dasar sukacita orang percaya. Dan hari ini dalam serial yang baru saya mau mengajak setiap kita untuk mengerti tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya. Karena biar bagaimanapun Alkitab jelas katakan iblis menyamar seperti malaikat terang. Kita nggak pernah tahu mana jalan-jalannya setan, mana jalan-jalannya Tuhan. Kita pikir jalan ini menuju yang benar. Tapi Alkitab katakan ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya membawa maut, ya kan? Dan setiap hari kita diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti itu. Trik-trik iblis, karena iblis sudah dikasih dalam Tuhan bukan cuma S3 penipuan, tapi dia udah S8 mungkin S10 bahkan S12 sama kayak handphone. Iya kan? Sehingga akhirnya apa? Kita mesti belajar juga. Apa sih tipuan-tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya? Apa sih trik? Karena nggak ada sesuatu yang baru yang Alkitab catat. Iya kan? Nggak ada sesuatu yang baru yang terjadi dalam muka bumi ini. Semua berulang. Sama demikian pula trik-triknya iblis, tipuan-tipuan iblis. Kalau kita mau belajar firman Tuhan, maka kita tahu, ini mah permainannya lama. Kita tahu nih triknya seperti apa, kita tahu nih tipuannya seperti apa. Dan hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, dalam bahasan yang pertama dalam serial tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya, saya mau bahas adalah ada satu statement, bahkan ini seringkali disebut oleh orang-orang percaya, bahwa untuk apa saya mengampuni kalau dia tetap melakukan kesalahan yang sama. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar hal itu, ya pendeta saya capek lah. Buat apa saya ngampuni suami saya, dia ulang lagi. Saya udah ampuni, dia buat lagi. Saya udah ampuni, dia lakukan lagi. Udah capek, saya udah gak usah ngampunin aja. Saya juga begitu ngelihat teman-teman sekerja saya, Pak. Kok kelakuannya begitu ya, pertama saya ampunilah. Kedua ya bolehlah sebagai orang percaya saya ampunilah. Tapi jangan sampai dia buat yang ketiga, pendeta, habis dia, habis. Inilah tipuan iblis, bahwa saudara dikasih dalam Tuhan, pengampunan ada batasnya. Saudara sering dengar itu kan? Saya sabar sih sabar pendeta, saya mengampuni si pengampunan, mengampuni si mengampuni, tapi saya sabar, saya ada batasnya. Itu ngeblur saudara. Kalau sabar ada batasnya, batasnya sampai kapan? Ya 2 kali lah, yang ketiga gak usah diampuni. Ya 3 kali lah, yang keempat jangan diampuni. Nah kita akan belajar apa yang menjadi kebenaran yang sejati dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, karena biar bagaimanapun kita mesti mengerti ketika kita mulai mengampuni, untungnya itu bukan buat orang yang menjahati kita, orang yang kita ampuni, bukan. Kita mengampuni itu untungnya itu buat saudara dan saya. Berkatnya itu buat saudara dan saya, orang yang mengampuni, bukan orang yang diampuni, bukan. Bukan untuk mereka, untungnya buat saudara. Sama-sama bilang sama saya, untungnya buat saya. Kita mengampuni itu berkatnya buat kita yang mengampuni. Kenapa? Karena ketika kita mengampuni, kita membawa damai. Ketika kita membawa damai, kita dikatakan Alkitab, engkau menjadi anak-anak Allah. Nah konsep inilah yang mesti kita ubah, bahwa ketika kita mengampuni, untungnya bukan orang buat orang yang kita ampuni, bukan. Untuk urusan mereka, itu urusan mereka sama Tuhan. Tapi bagian kita mau taat, bagian kita mau mengerjakan apa yang firman Tuhan katakan buat hidup kita. Suatu kali Petrus pernah menanyakan hal ini. Dalam Matius pasal 18,
Matius pasal 18 ayat 21 dan ayat 22. Petrus tanya. Jadi Petrus juga sama kayak kita gitu kan. Petrus bertanya sama Yesus begini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Jadi pertanyaan ini pernah dilemparkan juga oleh murid Yesus. Tentang sampai berapa kali sih kita mengampuni? Petrus bilang begini, sampai 7 kali kah? Petrus berharap pengajuannya sampai 7 kali. Ditepokin tangan sama Tuhan Yesus. Hebat Pet, hebat. Nah, karena Petrus berbicara tentang 7 kali, bicara tentang kesempurnaan. Oh, mungkin orang yang mengampuni sampai 7 kali sempurna. Yesus bilang bukan, itu standar dunia. Wih, coba ekonya kasih kecil dikit kayak lagi dangdutan kita. Itu standar dunia. Enggak seperti itu. Apa nih katakan ayat 23? Coba lihat. Ayat 22 maksud saya. Yesus berkata kepada Petrus, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berapa saudara? Hah? Maksudnya, jadikan pengampunan itu sebagai gaya hidup. Gak usah lu hitung-hitung, 1 ya, awas lu besok buat. Udah yang kedua nih, ini udah sampai puncak nih, hati-hati lu besok ketika selesai lu. 3, udah habis kesabaran gua, udah ketiga bos, sorry udah ketiga ini. Petrus bukan ngajuin 3, Petrus ngajuin 7. Tapi itu juga Tuhan Yesus bilang sama Petrus, enggak. Bukan. Tapi 7 kali, 70 kali, 7 kali. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa pengampunan itu bukan soal batas. Tapi jadikan pengampunan itu sebagai gaya hidup. Sama-sama bilang sama saya, jadikan gaya hidup. Tidak terbatas. Jadi gini saudara, kalau tidak terbatas bagaimana? Ya biasakan. Dibiasakan untuk memiliki gaya hidup seperti itu, mengampuni. Kenapa? Karena berkatnya itu buat saudara, bukan buat orang yang saudara ampuni. Tapi ini orang udah keterlaluan sekali, pendeta dia sakit sekali hati saya. Ya jangan dipakai hati dong. Orang pakai hati sih. Ya kan saya kan masih punya hati, ya udah jangan pakai hati terus, pakai otak. Karena hati harus berjalan bersama-sama dengan otak. Hendaklah kau cerdik, tapi juga tulus. Bukan hanya cerdik tapi tulus, bukan hanya tulus tapi juga cerdik. Cerdik bicara tentang pemikiran kita, bicara tentang otak kita. Tulus bicara tentang hati kita. Jadi belajar untuk mengampuni, jadikan sebagai gaya hidup dalam kehidupan kita. Memang gak gampang, kenapa? Karena kita punya konsep. Kita udah tinggal di dunia cukup lama dan konsep dunia itu mengajarkan pengampunan itu ada batasnya. Kesabaran itu ada batasnya. Dari mana konsep itu? Ya apa yang sudah ia dapat dari dunia ini, sudah tinggal di dunia. Tapi jangan sampai ajaran dunia itu merasuki pikiran saudara. Kita mesti mengerti apakah ajaran dunia sama dengan ajaran Yesus? Jelas beda. Petrus aja yang menurut kita di atas rata-rata mengampuni 7 kali, Yesus bilang bukan. 70 kali 7 kali. Jadikan gaya hidup itu jadikan pengampunan itu sebagai suatu gaya hidup, kebiasaan. Aduh gimana ya pendeta ya, saya udah terbiasa tuh mengampuni, itu mantap. Dengan mengampuni, kita belajar membuka diri untuk dibentuk oleh Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai dengan ayat 11. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci apa? Saudaranya, apakah ia masih dalam terang?
Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi yang membedakan kita ada di dalam terang atau dalam kegelapan sederhana. Kita tinggal dalam pengampunan atau dalam kebencian. Selama kita bilang kita ngaku anak Tuhan, kita tinggal dalam terang, tapi engkau masih susah mengampuni sesamamu, saudaramu, kau masih membencinya, sorry. Sejatinya engkau sedang tinggal dalam kegelapan. Ini yang saya bilang kita sedang masuk jebakan iblis. Engkau sedang masuk tipuan iblis. Akhirnya kita mesti menyadari bahwa kehendak Tuhan adalah kita tetap tinggal dalam pengampunan. Sederhananya begini, kita nih orang berdosa. Kita diampuni. Sadar enggak kita kalau kita itu bahagia sekali ketika kita menerima pengampunan? Sukacita enggak kita ketika kita menerima pengampunan? Lakukan hal yang sama seperti apa yang Yesus sudah lakukan buat kehidupan kita. Karena dampaknya ketika kita lakukan hal tersebut, maka Bapa di surga pun akan mengampunimu, Alkitab kata. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Berarti dia sedang tidak keluar dari kegelapan. Dia tetap tinggal dalam kegelapan sampai dia lepaskan pengampunan. Buat orang yang dia benci, buat orang yang pernah menyakiti hatinya. Dan ini seringkali saya dengar. Orang melayani, orang beribadah. Tetapi ketika dia tahu, dia sadar bahwa dia sedang membenci sesamanya, itu terbiasa, saudara, terbiasa. Sampai dia lupa bahwa dia sebenarnya sedang tinggal dalam kegelapan, dia bukan tinggal dalam terang. Karena Alkitab jelas katakan, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Lihat, tidak bisa ditipu ketika orang tinggal dalam pengasihan. Orang ini gak bisa ditipu, kenapa? Karena dia memiliki hati dengan kasih. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Kenapa? Karena dia dibukakan gitu, terang kan kita bisa lihat. Kalau orang tinggal dalam kegelapan, pakai sendal aja kebalik. Ngeraba-raba. Apalagi gelapnya gelap pekat banget. Kita sedang tidak tahu ada di mana. Kenapa? Karena kegelapan. Dan orang yang tinggal dalam kegelapan, saudara, dia tidak tahu bahwa dia sedang lakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia tidak tahu. Karena apa? Karena dia sedang tinggal dalam kegelapan. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengampuni sesamanya. Ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, lihat diulang lagi ya saudara ya. Barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Bukan cuma mampir, tapi stay. Hidup tinggal di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah apa? Membutakan mata. Makanya orang yang gak bisa mengampuni ya, pasti dinyalain orang lain. Nyalain orang lain. Gak mungkin dia bilang, iya saya salah. Tapi saya gak bisa mengampuni, gak mungkin. Ketika dia tidak bisa mengampuni, maka dia akan bilang begini, istri saya pendeta. Dia yang lebih dulu salah sama saya. Dia gak menghargai saya sebagai suami. Istri juga gak mau salah. Suami saya pendeta. Dia gak menghargai saya sebagai seorang istri. Mana? Dia gak perhatiin saya. Kenapa? Karena saling serang. Inilah ciri-ciri orang yang tinggal dalam kegelapan. Dia buta, dia pikir suaminya, dia pikir istrinya itu musuhnya. Sedangkan Alkitab katakan, perjuangan kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Selama ada darahnya, selama ada dagingnya, dia bukan musuh kita. Tapi memang dasarnya orang udah tinggal dalam kegelapan tidak tahu bahwa yang dia serang itu adalah kekasihnya. Orang yang dia serang itu adalah istrinya, ibu dari anak-anaknya. Orang yang dia serang itu adalah suaminya, bapak dari anak-anaknya. Karena sudah tinggal dalam benci. Benci. Orang kalau udah benci, aduh buta sudah. Bisa ditembak-tembak orang itu. Karena benci.
Ngeri. Dan dampaknya itu bukan menghancurkan orang yang kita benci, no. Itu akan menghancurkan hidup kita. Merusak karakter kita. Kenapa? Karena kita pikir kita sedang tinggal dalam terang, padahal kita sedang tinggal dalam kegelapan. Matius 18 ayat 35. Ini yang Yesus katakan. Kenapa sih kita perlu mengampuni? Yesus bilang begini, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Apa yang kita buat terhadap saudara-saudara kita, teman-teman, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, suami kita, istri kita. Apa yang kita buat, itu juga yang diperlakukan Tuhan dalam hidupmu. Makanya Alkitab jelas katakan, apapun juga yang kamu kehendaki untuk orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada mereka. Gak ada orang yang pengen hidupnya dibenci, saudara. Gak ada. Makanya belajar jangan membenci orang lain. Kenapa? Karena kita pun gak enak dibenci. Kita pun gak enak dimusuhin, jangan musuhin orang lain. Perlakukan apa yang kau pengen hidupmu diperlakukan seperti itu. Sehingga akhirnya kita menyadari kalau saya mengampuni karena saya tahu saya terlebih dahulu sudah diampuni oleh Tuhan. Saya yang hidupnya hancur, saya yang hidupnya berantakan, saya yang sebenarnya sudah tidak layak, saya yang dikatakan najis. Saya dipercayakan Tuhan bisa menghampiri tahta kudus Tuhan. Saya diampuni bukan karena perbuatan baik saya. Bukan karena apa yang bisa saya kerjakan, no. Tapi karena kasih setia Tuhan. Masakan saya gak mau mengampuni orang yang bersalah sama saya. Padahal dia istri saya. Padahal dia suami saya, padahal dia anak-anak saya, padahal dia menantu saya, padahal dia mertua saya, padahal dia orang-orang yang berhubungan darah dengan saya. Alangkah munafiknya kita. Kalau kita bilang kita adalah anak-anak Tuhan. Tapi kita belum bisa mengampuni orang yang bersalah sama kita. Maka Bapa di sorga pun tidak akan mengampuni kita. Kenapa? Karena kita masih tinggal dalam kegelapan. Dan kegelapan itu yang membutakan kita. Cek diri kita masing-masing. Masihkah ada pedih hati dalam hati kita? Sekalipun mungkin kau bilang, tapi orang ini udah saya ampuni pendeta. Dia ngelakuin lagi, wajar lah saya membenci dia. Saya udah mengasihi dia, dia buat lagi dosa yang sama dalam hidup saya. Gimana saya bisa mengampuni? Kalau kita mau jujur, seringkali juga kita masih jatuh bangun. Apakah Tuhan tidak mengampuni? No? Tuhan masih mengampuni. Tuhan masih datang. Dan mengatakan, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tujuan setan menipu kita sederhana. Supaya sekalipun kita duduk manis di gereja, tapi kita masih menyimpan kedendaman, kebencian di hati kita. Sederhana. Jangan sampai hal itu terjadi. Kita pikir kita sudah melayani Tuhan. Kita pikir kita sudah beribadah kepada Tuhan. Kita sudah berdoa menyembah Tuhan. Kita pikir kita sudah ada dalam jalan yang tepat, jalan yang benar. Tapi sulit untuk mengampuni. Engkau sedang tinggal dalam kegelapan, bos. Tujuan iblis sederhana. Supaya engkau tetap tinggal dalam kegelapan. Engkau tidak mengalami kasih karunia Tuhan. Dan akhirnya tujuannya itu akan membuat kita berpikir, wajarlah saya membenci sesama saya. Orang dia bukan cuma 1 kali 2 kali saya ampuni kok. Udah sering saya ampuni. Tapi dia masih ulang begitu aja kelakuan yang gak berubah-ubah kayak kucing garong. Begitu terus, begitu terus. Wajar saya marah pendeta. Wajar saya sakit hati. Dia bukan 2, 3, 4, 5, 6 kali, 7 kali nipu saya. Udah sering. Ya lunya aja blow on ditipu sampai gitu banyak. Hendaklah engkau cerdik. Bukan cuma tulus. Jangan sampai kita masuk dalam jebakan setan. Kita pikir kita sedang tinggal dalam terang. Ternyata kita sedang tinggal dalam kegelapan. Oleh karena kita belum bisa mengampuni. Dan kita berpikir kita sedang benar. Itu repot saudara. Kita berpikir kita sedang benar. Wajar. Saya kepahitan sama suami saya. Dia berselingkuh udah bukan sering. Udah bukan 2, 3 kali pendeta. Saya udah ampuni.
Wajar, saya marah sama istri saya, kelakuannya parah. Saya udah bilang berturut-turut bilang gak berubah-berubah. Wajarlah saya cari mama yang lain buat istri saya, buat anak-anak saya. Suatu yang wajar kita berpikir oleh karena tipuan iblis. Oleh karena orang yang buat jahat sama kita, oleh karena orang yang berdosa sama kita, yang kita udah ampuni, dia buat terus, kita ampuni, dia buat terus. Nah, apa kebenarannya? Tadi kan tipuannya saya udah ajak, setiap kita supaya mengerti. Bahwa ini adalah triknya iblis, supaya kita tetap tinggal dalam kegelapan. Supaya kita tetap ditipu terus, dibohongi terus. Simpan kebencian terus, sekalipun badan kita ke gereja. Sekalipun mulut kita memuji, menyembah Tuhan, tapi hati kita masih penuh dengan kebencian dan kedendaman. Itu tipuan iblis. Nah, saya pelajari apa kebenarannya. Yang pertama, kebenaran yang perlu kita pegang adalah bagian kita adalah mengampuni. Tetap terus mengampuni. Sampai selama-lamanya mengampuni. Untuk merubah karakter orang itu bukan urusan kita. Sama-sama bilang sama saya, bukan urusan saya. Yang bisa merubah karakter orang-orang di sekeliling kita yang ngejahatin kita itu Tuhan, bukan saudara. Jangan berharap ketika engkau mengampuni kelakuannya berubah, belum tentu. Ada orang yang berpikir saya mengampuni supaya engkau berubah. Ketika dia gak berubah, lu kecewa bos. Karena lu mengampuni hanya untuk orang lain. Ketika orang lain itu yang kita harapkan berubah, dan dia tidak mengalami perubahan, kita kecewa. Dan akhirnya kita bilang capek gue ngampuni lu terus. Nah, kebenarannya adalah hanya Tuhan yang bisa mengubah seseorang. Pak, hanya Tuhan yang bisa mengubah istrimu, Pak. Bu, hanya Tuhan yang bisa mengubah suamimu. Dengan apa yang kau perbuat nggak bisa. Jadi jangan berharap. Karena ketika engkau berharap sesuatu yang tidak bisa engkau lakukan, engkau mulai kecewa dan engkau mulai angkat tangan secapek ngadepin dia. Jangan. Kebenarannya adalah tetaplah terus mengampuni. Tetaplah terus mengampuni. Karena apa? Karena yang ngerubah seseorang, menjamah dan memutarbalikkan hati seseorang adalah Tuhan sendiri. Ini konsep yang benar. Jangan sampai kita berpikir dengan saya buat sesuatu, dia bisa berubah. Jangan. Gak akan. Kalaupun bisa, ya itu nanti urusan dia sama Tuhan. Jangan berharap sesuatu yang instan gitu loh saudara. Ya, jadi yang pertama yang saya pelajari, kebenarannya adalah bagian kita adalah terus mengampuni dan untuk merubah seseorang itu adalah karya Tuhan. Jadi maksudnya gini saudara, kita kerjakan aja terus bagian kita, terus campur. Sampai berapa kali pendeta, jadikan gaya hidup. Dari awal Yesus sudah katakan 70 kali 7 kali tidak terbatas. Berarti terus lakukan itu. Sekalipun dia datang nggak berubah nih pendeta, lakukan. Karena itu bagianmu. Jangan kerjakan apa yang menjadi bagian orang lain. Bagian orang lain itu urusan Tuhan. Bagian kita kerjakan apa? Mengampuni. Bagian kita apa? Mengasihi. Untuk urusan dia mau berubah, dia kelakuannya, itu kan urusan dia sama Tuhan. Kita nggak bisa merubah orang lain. Tuhanlah yang bisa merubah hati seseorang. Yang kedua, kebenarannya adalah menyimpan kebencian dan sakit hati itu hanya akan menghancurkan hidup saudara dan saya. Bukan orang yang kau benci, no. Engkau sedang masuk dalam tipuan. Kalau engkau berpikir dengan engkau membenci sesamamu, maka engkau berharap orang itu hancur, engkau sedang masuk jebakan setan. Kenapa? Karena ketika engkau membenci, bukan dia yang hancur, hidupmu yang berantakan. Lihat Saul. Saul mendengki Daud. Bukan karena apa yang Daud buat. Daud gak buat apa-apa saudara. Tapi memang karakter Saulnya aja jahat. Cuma gara-gara wanita-wanita bertepuk tangan dan menyanyikan, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan beraksa-laksa. Dari mulai hari itu Saul langsung sakit hati sama Daud. Yang nyanyi siapa, marahnya ke siapa. Aneh kan? Tapi itulah kelicikannya setan. Setan gak peduli orang berpikir aneh, yang penting orang korbannya dia itu simpan benci. Itu aja, selesai. Dan dampaknya apa? Sampai Saul mati, Alkitab mencatat dia tetap mendengki Daud. Karena kebencian itu akar saudara.
Kebencian itu seperti akar yang menggerogoti hatimu dan kau tidak akan pernah bisa keluar kalau tidak pernah melepaskan pengampunan. Jangan pernah berharap, ya saya berharap pendeta, aduh saya berat banget mengampuni. Saya berharap ada pendeta yang mendoakan saya. Enggak bisa. Mau 10 tangan, 10 kaki numpangin tangan. Kalau engkau tidak mau mengampuni, kau tidak akan bisa berubah. Pengampunan itu keputusan. Kita yang mengampuni secara sadar. Karena yang mengikat kita itu kita, kebencian kita, sakit hati kita. Ya jadi kebenaran yang kedua, saya pelajari bahwa dengan menyimpan kebencian, menyimpan sakit hati itu hanya akan menghancurkan hidup kita. Selain Saul, saya mau kasih contoh tentang Kain di dalam Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 ayat 5 dan ayat 6. Kejadian pasal 4 ayat 5 dan ayat 6. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Lihat saudara, yang buat salah itu seakan-akan kan Tuhan, seakan-akan gitu ya. Tapi yang dia bunuh siapa? Hah? Lu emang bisa matiin Tuhan, cekek lu sama Tuhan. Jadi orang begitu ya, kalau orang udah sakit hati, yang kena tuh dampak itu sekeliling gitu loh saudara. Jangankan sesama kita, yang kena anjing pun kalau lewat itu ngelihat dia yang sakit hati, ditendang itu. Kucing apa yang lihat gue, ditendang. Karena memang hatinya penuh dengan kebencian, bukan cuma orang yang terkena dampaknya. Karena memang hatinya luka. Kalau orang hatinya luka, dia akan cenderung melukai orang lain. Bukan cuma orang, sekeliling dia. Keadaan pun jadi gak enak. Karena ada orang-orang seperti ini. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Lompat ke ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Dampak kebencian, maka Kain membunuh Abel. Setelah Kain membunuh Abel, terpuaskan. Dampak baiknya apa buat dia? Gak ada. Gak ada. Dampak buruknya ada. Dia jadi hidup susah. Dia jadi hidup susah. Ayat 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Dampaknya itu menyusahkan diri kita. Kenapa? Karena kita membuahkan kebencian. Hati-hati. Kalau engkau udah mulai benci kepada seseorang, dampak selanjutnya engkau akan membuahkannya. Either engkau ngegosipin dia, engkau ngerancangin sesuatu yang jahat buat hidup dia. Lihat Saul pun demikian ketika benci kepada Daud. Wah, dia buat rancangan-rancangan yang jahat kepada Daud. Tapi lolos aja karena Tuhan menyertai. Jadi ngeri saudara, orang kalau udah benci ya, orang kalau udah benci itu puncaknya dia akan merancangkan yang jahat. Dia akan buahi kebencian itu dengan perbuatan. Tapi dimulai dulu dengan hati yang benci. Dan ketika ditabung terus kebencian, tabung terus kebencian. Pesan saya satu, jangan tabung kebencian, tabung emas aja. Itu merugikan hidup kita. Dampaknya itu akan menyusahkan kehidupan kita. Membinasakan masa depan kita. Dan banyak sekali Alkitab mencatat tentang orang yang membenci sesamanya. Itu menghancurkan bukan kepada orang yang dia benci. No. Tapi orang yang membenci, orang yang membuahkan kebencian itu. Ngeri saudara. Gak ada baiknya buat kita. Kalau kita tahu itu gak ada baiknya buat kita, ngapain kita simpen gitu loh. Ngapain, ya wajar dong pendeta, habis gimana ya, dia terlalu menyakiti hati saya. Loh biarin itu urusan dia sama Tuhan lah. Tugas kita apa? Tugas kita biarlah apa yang baik itu datang sama kita. Kalau engkau tahu dengan engkau menyimpan benci, yang buruk akan datang kepadamu, jangan simpan benci. Gak ada baiknya menyimpan kebencian, itu hanya menghancurkan kehidupan setiap kita, saudara. Jadi tujuan iblis menipu kita adalah dengan menaruh pikiran bahwa untuk apa mengampuni orang yang bersalah kepada kita jika dia tidak mau berubah.
Tujuannya sederhana agar kita tetap tinggal dalam kebencian dan kedendaman. Itu keliru. Dan kebenarannya yang pertama bagian kita adalah mengampuni. Untuk merubah seseorang, karakter seseorang karya Roh Kudus. Yang kedua kebenarannya adalah bahwa ketika kita menyimpan kebencian dan sakit hati, hanya akan menghancurkan kehidupan kita. Sakit penyakit mulai berdatangan. Apa yang kita kerjakan juga jadi susah, yang susah buat kita. Gak ada baiknya. Tapi kembali lagi semua keputusan ada di kita. Itu dia sekarang kuncinya. Saudara datang ke gereja, saudara diarah sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Saudara pulang dari gereja, saudara diperhadapkan dengan pilihan. Apakah saya tetap mau melakukan ego saya yang penuh dengan kebencian ini untuk mengacuhkan apa yang saya dengar dari firman Tuhan? Atau saya mau hidup diubahkan karena saya sudah tahu kebenaran. Itu adalah pilihan. Dan setiap pilihan kita harus responi. Dan dampak dari apa yang kita pilih, itu akan ada baiknya atau ada buruknya buat kita tergantung apa yang kita pilih. Yang ketiga, apa kebenaran yang ada? Kebenaran yang ketiga adalah bahwa ketika kita mengampuni orang yang menyakiti kita, itu merupakan bukti bahwa kita adalah milik Tuhan Yesus. Jangan pernah bilang engkau anak Tuhan kalau engkau belum bisa mengampuni sesamamu. Jangan pernah ngaku anak Tuhan. Sorry, Alkitab katakan seperti itu. Karena engkau sedang ditipu iblis besar-besar. Engkau pikir engkau anak Tuhan padahal engkau anak setan. Kenapa? Karena engkau masih belum bisa mengampuni. 1 Yohanes 3 ayat 10 jelas bilang begini. Inilah tandanya. Jadi udah dipisahkan. Inilah tandanya. Anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara. Ini kebenaran. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, jelas dia bukan berasal dari anak Tuhan. Sekalipun kita datang tiap hari Minggu datang ke gereja. Sekalipun kita tiap hari berdoa. Sekalipun tiap hari kita berpuasa. Tapi kalau hati kita belum bisa mengasihi saudara kita, engkau bukan anak Tuhan. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Udah dipisahkan, jadi kita tahu nih. Saya ini anak siapa? Saya tinggal di mana? Iya kan? Perbedaannya jelas. Orang yang tidak bisa mengasihi saudaranya, dia bukan berasal dari Allah. Sekalipun engkau melayani Tuhan setiap minggu. Karena Alkitab jelas katakan dari buahnya lah seseorang terlihat. Buat apa engkau menangis di hadapan Tuhan setiap hari Minggu menyembah Tuhan. Tapi ketika engkau keluar ke gereja, engkau keluar dari gereja, engkau nangisin anak orang. Kau buat anak orang sakit hati. Kau buat anak orang kebencian, benci dalam hidup. Kau tidak bisa mengampuni dia. Engkau sedang hidup dalam dua dunia. Dan Alkitab sudah menjelaskan kita ini ada di posisi yang mana. Kita tinggal dalam kebenaran. Atau kita jauh dari Tuhan, jauh dari kebenaran. Lagi ya, Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28. Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28 firman Tuhan bilang begini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lihat ini yang Yesus ajarkan. Kita kan orang-orang Kristen. Pengikut-pengikut anak-anak Tuhan Yesus. Berarti apa yang diajarkan Tuhan Yesus ya itu yang kita lakukan. Itu yang kita buat, itu yang kita kerjakan. Sekalipun orang berbuat salah kepadamu berulang-ulang. Tugasmu bukan untuk menyelidiki dia kapan dia berubah.
Tapi tugasmu adalah bagaimana saya tetap mengampuni sekalipun dia belum bisa berubah dalam kehidupan saya. Itu tugas kita, ampuni saja. Lakukan itu sebagai gaya hidup. Bisa karena terbiasa. Mungkin hari-hari ini berat, tapi lakukan. Lama-lama engkau akan terbiasa untuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Siapapun dia. Pelangganmu, bosmu, anak buahmu, pimpinanmu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, mertuamu, menantumu. Jangan sampai kita ditipu bahwa peperangan kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Selama ada darahnya, selama ada dagingnya, dia bukan musuh kita. Siapapun dia. Ayat 32 dari Lukas pasal 6. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Standarnya anak-anak Tuhan itu beda. Bukan mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita. Itu mah gampang. Yesus bilang orang berdosa pun bisa buat itu. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi orang yang berbuat jahat sama kita? Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang terus-terusan buat jahat sama kita? Bisa enggak? Saya percaya Roh Kudus akan memampukan setiap kita. Mungkin daging kita berontak. Mungkin daging kita enggak bisa. Tapi saya percaya ketika kita berdiam, Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya, Tuhan akan mampukan kita, Tuhan akan tolong kita. Kuncinya adalah saya mau. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau. Dan yang keempat, apa kebenaran yang memang harus kita lakukan ketika orang berulang-ulang melakukan yang jahat dalam kehidupan kita. Yang pertama, untuk merubah adalah karya Tuhan. Bukan urusan kita, biarlah Tuhan sendiri yang merubah mereka. Kita nggak bisa merubah orang itu. Tapi bagian kita adalah terus mengampuni, terus mengasihi. Itu aja yang kita buat. Mau dia nggak berubah-berubah itu urusan dia sama Tuhan kok. Dan yang kedua yang mesti kita ingat bahwa ketika kita menyimpan benci dan sakit hati itu hanya akan menghancurkan hidup kita. Bukan menghancurkan hidup orang-orang yang membenci kita. No, dia justru tenang-tenang tidur, kita yang nggak bisa tidur. Dia udah tidur dari jam 8, kita sampai jam 8 pagi nggak tidur-tidur. Kenapa? Karena mikirin orang yang udah tidur. Buat apa? Karena kebencian kan? Karena sakit hati kan? Karena kecewa kan? Yang rugi siapa? Sama-sama bilang sama saya yang rugi. Kita yang rugi, bukan dia. Ngapain ngerugiin diri sendiri? Buat orang-orang yang gak peduli. Buat orang-orang yang menyakiti kita. Itu yang kita rugikan, bodohnya kita lah. Dan yang ketiga, yang kebenaran yang terjadi adalah bahwa ketika kita mengampuni orang yang menyakiti kita, itu membuktikan bahwa kita adalah milik Tuhan Yesus. Jelas. Engkau milik siapa ketika engkau bisa mengampuni atau tidak. Ketika engkau masih sulit mengampuni, jelas engkau masih tinggal dalam kegelapan. Dan di dalam kegelapan tidak ada Yesus. Tidak ada terang Tuhan di sana. Tapi ketika engkau mengaku bahwa engkau adalah anak Tuhan, engkau bisa mengampuni bahwa engkau sedang tinggal dalam terang. Dan terang itu akan memerdekakan hidupmu. Dan yang keempat, yang terakhir. Saya pelajari mengampuni. Itu memberikan dampak yang baik dalam kehidupan kita. Yang pertama, engkau jelas tidak menumpuk sakit penyakit. Karena apa? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya mau tanya, orang yang hatinya penuh dendam, orang yang hatinya penuh dengan kebencian, orang yang hatinya penuh luka, bisa gak gembira? Hah? Di sosial media bisa. Di sosial media bisa. Tapi hatinya penuh luka. Hatinya penuh dendam. Hatinya penuh dengan kejahatan-kejahatan. Itu hanya akan menumpuk dirinya. Dengan sakit penyakit yang terus menerus ada dalam kita. Kenapa? Karena gak ada kegembiraan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang penuh dengan kedendaman, orang yang penuh dengan kebencian, semangatnya gak ada. Ada satu-satunya semangat cuma membalas dendam. Dan itu yang tadi saya bilang, bahwa ketika dia mulai membenci itu yang akan dia buahi.
Mengampuni memberikan dampak yang baik. Yang pertama, tidak menumpuk penyakit dalam hidup kita. Yang kedua, kita hidup dalam ketenangan. Ketemu sama siapa orang enjoy aja. Kenapa? Karena satu lawan, satu musuh terlalu banyak. Tapi 1000 kawan itu sangat-sangat kurang. Kalau kita benci dengan si A, kita sakit hati dengan si B, kita benci. Ya lu kemana-mana ketemu orang itu, ya lu di rumah aja. Ngerugiin diri kita sendiri. Kenapa? Karena di mana-mana musuh kita yang kita benci, yang kita kecewa, yang kita sakit hati. Buat apa? Ingatlah bahwa kebencian hanya akan merugikan dan menghancurkan kehidupan kita. Kalau kita tahu kebencian merugikan dan menghancurkan hidup kita, buat apa kita menyimpan benci? Biarlah kasih Tuhan memenuhi setiap hari, setiap hati kita. Secara khusus hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus, biar kita mau koreksi hidup kita. Apakah hati kita masih menyimpan kebencian? Apakah hati kita masih menyimpan dendam? Saya ajak setiap umat Tuhan, ayo lepaskan di tempat ini. Karena yang bisa melepaskan hanya dirimu sendiri. Nanti Roh Kudus yang akan tolong kita untuk melepaskan setiap kebencian, kepahitan dalam hidup kita. Siapapun dia. Perjuangan kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi lawan penghulu-penghulu jahat di udara. Jangan mau ditipu, jangan mau dibodohi. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, mengasihi lebih sungguh.